1. Penis. Terdapat 3 bagian utama anatomi penis, yaitu akar atau basis. Bagian ini menempel pada dinding perut bagian bawah, batang penis. Bagian ini merupakan alat kelamin pria yang berfungsi untuk penetrasi ke dalam vagina. Kepala penis. Bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat menjalani sunat. Pada ujung kepala penis terdapat lubang kecil yang merupakan bukaan dari saluran kemih. Bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluarnya cairan semen dan urin. Pada alat kelamin pria ini juga terdapat ujung-ujung saraf yang sensitif terhadap rangsangan. Organ reproduksi pria bagian eksternal. Skrotum. Skrotum merupakan bagian dari sistem reproduksi pria yang terlihat berbentuk seperti kantung. Letaknya berada di belakang penis dan merupakan tempat dari testikel, yang biasa disebut dengan testis atau buah zakar. Pada skrotum juga terdapat banyak syaraf dan pembuluh darah. Organ ini pun berperan untuk mengatur suhu testis. Skrotum dapat mengalami pembengkakan. Biasanya ini diakibatkan oleh torsio testis atau gangguan pada testis yang memicu tersumbatnya aliran darah. Selain itu, pembengkakan skrotum juga bisa dipicu oleh peradangan dan pertumbuhan yang tidak normal di dalam skrotum. Pembengkakan ini bisa menimbulkan rasa sakit atau malah tidak menimbulkan rasa sakit sama sekali. Yang ketiga, testis. Organ reproduksi pria berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun ini terletak di dalam skrotum. Pada umumnya, setiap pria masing-masing memiliki 2 testis. Fungsi testis adalah menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk memproduksi sperma. Beberapa masalah kesehatan yang bisa menyerang testis antara lain yang pertama trauma testis, yang kedua torsio testis, yang ketiga radang testis atau orkitis, dan yang terakhir kanker testis. Organ reproduksi pria bagian internal. Alat reproduksi pria bagian internal disebut sebagai organ aksesori. Dilansir dari Cleveland Clinic, ada 6 organ yang masuk ke dalam kelompok ini, yaitu organ reproduksi pria bagian internal. Alat reproduksi pria bagian internal juga disebut sebagai organ aksesori. Dilansir dari Cleveland Clinic, ada 6 organ yang masuk ke dalam kelompok ini, yaitu 1. Epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Selain itu, epididymis juga merupakan organ reproduksi pria yang berfungsi dalam mematangkan sperma yang dibentuk oleh testis. Setelah matang, sperma baru dapat melakukan tugasnya dalam membuahi sel telur. Perkenalkan, nama saya Oktavia Cahya Rahmadani. Saya dari Sarjana Kebidanan dengan NIM SB21027. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu vas deferens. Vas deferens atau dikenal juga dengan sebutan ductus deferens adalah sebuah tabung yang dimiliki oleh kebanyakan vertebrata jantan yang berfungsi menyalurkan sperma dari epididymis saat ejakulasi. Vas deferens membentang dari epididymis ke uretra. Vas deferens juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Saluran ini bermuara dari epididymis. Kantong sperma ini berfungsi menampung sperma yang dihasilkan oleh testis. Fungsi vas deferens adalah mengangkat sperma keluar tubuh saat ejakulasi. Organ ini merupakan saluran panjang dan tebal mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Dari epididymis tersebut, sperma disalurkan melalui vas deferens untuk kemudian menuju saluran kemih alias uretra. Organ ini terletak di belakang kandung kemih.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pastinya banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Fascicula seminaris merupakan organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat bagian kandung kemih. Organ ini berguna dalam produksi cairan sebagai energi sperma untuk bergerak. Saluran ejakulasi. Saluran ini terbentuk dari gabungan vas deferens dan fascicula seminalis. Sesuai dengan namanya, saluran ejakulasi menjadi jalan bagi air mani untuk keluar saat pria berejakulasi. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih di depan rektum atau anus dan mengelilingi bagian atas dari tabung yang mengalirkan urin dari kandung kemih uretra. Fungsi utama kelenjar prostat untuk mengeluarkan cairan alkalin yang jumlah sekitar 70% dari volume mani. Masalah prostat sering terjadi terutama pada pria di usia tua. Kejadian yang paling umum adalah radang prostat, perbesaran prostat, dan kanker prostat. Nah, di gambar yang di samping ini ada contoh prostat yang membesar. Gambar ini yang sebelah prostat yang normal dan yang sebelah lagi prostat yang membesar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ajeng Gabriani Putri Harmono dengan NIM SB21006. Saya akan menjelaskan mengenai kelenjar bulbouretral atau kelenjar Cowper. Kelenjar bulbouretral atau kelenjar Cowper yang dinamai menurut ahli anatomi Inggris William Cowper adalah salah satu dari dua kelenjar eksokrin kecil dalam sistem reproduksi jantan. Kelenjar bulbouretral bertanggung jawab untuk menghasilkan cairan praejakulasi yang disebut dengan cairan Cowper atau bahasa sehari-hari prekum yang disekresikan selama gairah seksual menetralkan keasaman uretra sebagai persiapan untuk perjalanan sel sperma. Kelenjar ini berfungsi untuk memproduksi cairan yang melumasi saluran kemih. Selain itu, bagian dari sistem reproduksi pria ini juga membantu menetralisir tingkat keasaman di saluran kemih yang berbentuk akibat sisa urin. Di sini terdapat gambar mikrograf kelenjar bulbouretral. Nah, ini adalah contoh gambar dari diseksi prostat yang menunjukkan kelenjar bulbouretral di dalam serat sphincter uretra eksternal tepat di bawah prostat. Dan yang terakhir, ini adalah contoh gambar dari kelenjar bulbouretral atau kelenjar Cowper yang diberi label di kiri tengah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nisa Yumadi Dawati, NIM SB21026. Di sini saya akan presentasi tentang hormon reproduksi pria. Hormon reproduksi pria. Seluruh sistem reproduksi pada pria tergantung pada hormon, yaitu zat kimiawi yang mengatur aktivitas sel dan organ pada tubuh. Hormon bisa disebut sebagai bahan bakar alat reproduksi pria. Tanpa hormon, alat reproduksi pria dan bagiannya tidak dapat bekerja dengan baik. Saat anak laki-laki memasuki masa pubertas, maka tubuhnya akan memproduksi lebih banyak hormon gonadotropin. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus pada otak. Pada bagian lain otak, yaitu kelenjar pituitari, dihasilkan hormon yang disebut luteinizing hormon dan hormon perangsang folikel. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai hormon pada organ reproduksi pria. Ada 3 hormon utama yang memiliki peran penting untuk organ reproduksi pria. Yang pertama, hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone, bisa disingkat FSH.
Hormon ini sangatlah penting agar organ reproduksi pria dapat menghasilkan sperma. Setiap hari, produksi sperma yang dihasilkan bisa mencapai 300 juta dengan masa pembentukan setiap sperma sekitar 65-75 hari. Yang kedua yaitu luteinizing hormon atau bisa disingkat LH. Saat hormon ini dilepaskan ke dalam darah, akan terjadi produksi dan pelepasan. LH juga berperan dalam produksi testosteron yang juga diperlukan dalam proses pembentukan sperma. Yang ketiga yaitu hormon testosteron. Hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Hormon testosteron itu berproduksi testosteronnya pada masa pubertas, yaitu memicu berbagai perubahan fisik pada laki-laki seperti 1. Membesarnya skrotum dan testis. Yang kedua, membesarnya penis, vesicula seminalis, kelenjar prostat. Yang ketiga, tumbuhnya rambut di area genital dan ketiak. Yang keempat, suara semakin berat. Yang kelima, bertambahnya tinggi badan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Ayu Prasasti, NIM SB21025. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi organ reproduksi pria dimulai saat masa puber. Peran utama dari semua organ reproduksi pria yang telah disebutkan di atas adalah untuk bekerja sama memproduksi dan mengeluarkan ke sistem reproduksi wanita saat melakukan hubungan seksual. Namun, alat reproduksi pria dan bagiannya tidak serta-merta langsung berfungsi saat bayi baru lahir. Semua alat reproduksi pria tersebut sudah terbentuk, namun fungsi reproduksi baru akan berjalan saat seorang laki-laki memasuki masa pubertas. Masa pubertas laki-laki dimulai pada umur 9-15 tahun. Saat masa puber dimulai, kelenjar pituitari akan mulai memproduksi hormon yang dapat merangsang testis untuk menghasilkan testosteron. Sebutan lain dari testosteron adalah hormon seks pada pria. Saluran kemih. Organ ini disebut juga sebagai uretra dan berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh.